kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 22. Dan terjadilah ketika manusia di muka bumi mulai berlipat ganda, dan anak-anak perempuan telah diperanakkan bagi mereka. Lalu anak-anak Elohim melihat anak-anak perempuan manusia, bahwa mereka elok. Maka mereka mengambil istri-istri bagi mereka, semua yang telah mereka pilih. Dan Yehova berfirman, Rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya dia itu daging. Tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Dari sini kita belajar anak-anak Elohim. Kalau kita baca di kitab Ayub ya, waktu ada sidang Elohim, ada anak-anak Elohim juga disebutkan. Jadi anak-anak Elohim ini bukanlah manusia ya, tetapi makhluk roh. Jadi dari sini kita belajar bagaimana makhluk roh ya, mungkin malaikat gitu ya, dia malaikat dan dia melihat anak-anak perempuan manusia dan mereka jatuh hati dan memilih anak-anak perempuan itu menjadi istri mereka. Nah, bagaimana makhluk roh bisa menikahin manusia ya? Ternyata makhluk roh itu memiliki kemampuan untuk menjadi manusia ya. Mereka bisa berubah menjadi seperti manusia. Kita akan melihat ketika peristiwa malaikat dan Tuhan menemui Abraham, mereka dalam wujud manusia, dalam rupa manusia, seperti itu ya. Jadi tidak perlu heran dan kita melihat itu banyak ya, sering malaikat itu menggunakan rupa manusia di dalam dia menemui manusia. Jadi di sini anak-anak Elohim ini menggunakan rupa manusia supaya mereka bisa memiliki istri anak-anak manusia seperti itu. Jadi dari sini kita melihat bagaimana makhluk roh itu akhirnya jatuh dalam dosa, yaitu dosa daging ya, dosa persetubuhan. Karena sebenarnya persetubuhan itu Elohim berikan kepada manusia supaya manusia itu mentaati perintah Elohim untuk berkembang biak dan berlipat ganda ya, beranak cucu dan berlipat ganda. Nah, itu untuk memenuhi perintah Elohim. Tetapi malaikat ini kan mereka tidak diperintahkan oleh Elohim untuk beranak cucu dan berlipat ganda. Sehingga mereka melanggar ya perintah Tuhan bagi mereka, bagi anak-anak Elohim. Jadi dari sini kita belajar ya bagaimana kita manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus juga diajarkan bahwa kita harus menyalibkan daging dan keinginannya, lalu kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus ya. Nah, artinya kita itu harus hidup menurut roh walaupun kita memiliki tubuh daging ya. Nah, jadi ketika kita taat pada perintahnya Tuhan, lalu kita hidup menurut roh, kita itu bisa lagi jatuh dalam dosa daging ya, karena kita masih memiliki daging ya, seperti itu. Jadi sekali lagi makanya Tuhan selalu mengingatkan kita supaya di dalam kehidupan kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa daging ya, karena hendak memenuhi daging kita, keinginan daging, hasrat daging, nafsu daging, sehingga kita menjadi melawan perkataan-perkataan Tuhan, melawan firman Tuhan ya. Jadi mari kita bertobat kalau kita masih memiliki keinginan daging, hasrat daging, nafsu daging, ataupun perbuatan daging, kita harus bertobat ya.
Dari sini kita belajar juga Tuhan berfirman bahwa umur manusia itu tidak akan lebih dari 120 tahun ya. Seperti itu, dan kita melihat memang ada manusia ya umurnya lebih dari 100 tahun, tapi Tuhan berkata ini tidak bahwa hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Kemudian dari sini kita belajar, lanjutkan ke ayat 4, pada hari-hari itu para raksasa telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya. Ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia dan mereka telah melahirkan baginya. Mereka adalah orang-orang perkasa yang ada sejak lama, orang-orang yang ternama. Jadi dari sini kita belajar raksasa-raksasa itu adalah hasil ya dari persetubuhan anak perempuan manusia dengan anak-anak Elohim itu ya, malaikat itu, sehingga lahirlah raksasa, orang-orang perkasa itu. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 5. Dan Yehova melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Dan Yehova menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu telah memilukan hatinya. Dan Yehova berfirman, Aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, dari manusia sampai hewan, sampai yang merayap, dan sampai burung-burung di udara. Karena aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Namun Nuh mendapatkan kemurahan di mata Yehova. Dari ayat ini kita belajar ya. Jadi manusia itu semakin hari semakin jahat di muka bumi ini ya. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa ketidakdewasaan rohani Adam dan Hawa itu menghasilkan anak-anak yang akhirnya keturunan yang akhirnya semakin hari semakin jahat ya. Jadi demikian juga kehidupan kita ya. Kita manusia ini, kalau misalnya saya ini tidak taat pada perintah-perintah Tuhan ya, maka saya ini akan mewarisi kepada anak-anak saya dosa ketidaktaatan saya, dan kemudian anak saya akan semakin lebih jahat daripada saya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi dari sini kita belajar ya, kita benar-benar harus bertobat. Kita percaya Tuhan Yesus, jangan sia-siakan iman kita. Kita belajar harus firman Tuhan dan harus mentaati semua perintahnya. Makanya jangan hidup beragama, karena sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah jalan. Bagaimana kita menjalani hari-hari kehidupan kita di bumi ini dengan iman ketaatan kita pada Tuhan Yesus, pada firman Elohim. Itu yang Elohim kehendaki. Jadi sekali lagi, di dalam agama ada banyak pengajaran mereka yang berlawanan dengan firman Elohim. Dan itulah yang membuat akhirnya kita melawan Tuhan tanpa kita sadari ya. Banyak manusia hari-hari ini melawan Tuhan, dan mereka pun semakin jahat, dan keturunannya pun semakin jahat di mata Tuhan ya, di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus benar-benar bertobat ya. Dengan kita menerima Tuhan Yesus ya, kita harus mentaati semua firman Elohim. Tidak boleh kita main-main ya, karena itu akan mendatangkan celaka bagi diri kita. Nah, kita melihat dari sini ya, dikatakan di sini Tuhan menyesal bahwa dia sudah menjadikan manusia di bumi ya. Jadi apakah Tuhan tidak tahu bahwa manusia itu akhirnya akan jatuh dalam dosa gitu ya, sehingga dia menyesal gitu.
Sebenarnya ya Tuhan tahu kemungkinan manusia jatuh dalam dosa karena dia sudah memberikan free will kepada manusia. Jadi di sini adalah gambaran bahwa Tuhan itu kecewa kepada kita manusia karena kita itu diberi free will. Free will kita itu taat kepada Tuhan ya, taat kepada Tuhan itu artinya kita taat pada firman Tuhan atau kita memilih tidak taat. Nah, manusia memilih tidak taat. Jadi dari sini kita belajar, janganlah kita menyakiti hati Tuhan dengan ketidaktaatan kita pada firman Elohim ya. Kemudian kita belajar dari sini, inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar, ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Elohim, bahkan bumi itu dipenuhi dengan kekerasan. Maka Elohim menilik bumi, dan lihatlah dia telah rusak, karena setiap manusia telah merusak jalan hidupnya di bumi. Lalu Elohim berfirman kepada Nuh, "Kesudahan semua manusia telah tiba di hadapanku, karena bumi telah dipenuhi kekerasan dari pihak mereka. Dan lihatlah, aku menghancurkan mereka bersama bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada batra itu, dan engkau harus memakalnya dengan ter dari dalam dan dari luar. Dan beginilah engkau harus membuatnya. Panjang batra itu 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Engkau harus membuat sebuah jendela pada batra itu, dan engkau harus menyelesaikannya sampai sehasta dari atas, dan engkau harus memasang pintu batra itu pada lambungnya. Engkau harus membuat batra itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Dan lihatlah, aku akan mendatangkan air bah ke atas bumi untuk memusnahkan dari kolong langit semua manusia yang di dalamnya ada roh kehidupan. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau dan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu bersamamu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, engkau harus membawa sepasang dari setiap jenisnya ke dalam batra itu untuk melestarikannya bersama engkau. Jantan dan betina, dari burung-burung menurut jenisnya, dan dari ternak menurut jenisnya, dari setiap yang merayap di atas tanah menurut jenisnya. 2 dari setiap jenis itu mereka akan datang kepadamu untuk memelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala makanan yang dapat dimakan, dan engkau harus mengumpulkan bagimu, dan hal itu akan menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Dan Nuh melakukannya seperti semua yang telah Elohim perintahkan kepadanya. Demikianlah dia melakukannya. Amin. Jadi dari sini kita belajar ya tentang Nuh. Nuh adalah pribadi yang mendapatkan kemurahan di mata Yehova. Mengapa disebutkan di sini? Karena Nuh adalah pria yang benar ya. Jadi benar. Kedua, dia tidak bercela. Ketiga, dia hidup bergaul dengan Elohim. Nah, ini adalah 3 syarat ya orang-orang yang akan Tuhan selamatkan di akhir zaman ya. Jadi mari kita belajar dari Nuh ini supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman. Pertama,
kita harus belajar firman Tuhan ya. Kita belajar setiap hari, kita baca, kita renungkan, kita lakukan dengan setia, karena firman Tuhan itu akan membenarkan kita. Ya, firman Tuhan itu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, firman Elohim itu, itulah yang membenarkan kita, sehingga kita menjadi orang benar. Kemudian ia tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Nah, di sini kita harus belajar hidup dalam kekudusan, ya. Jangan mencemari kita dengan hidup menurut dunia, hidup seperti orang-orang dunia, ya. Jangan. Kita harus hidup dalam kekudusan karena kita adalah warga kerajaan Elohim ya. Kita harus hidup kudus karena Bapa Elohim itu kudus. Jadi kita pun harus hidup dalam kekudusan. Kemudian Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Karena Nuh benar dan dia hidup dalam kekudusan, maka dia memiliki hubungan dengan Elohim. Maka kita pun kalau kita taat melakukan semua perintah Elohim dan kita menjaga kekudusan hidup kita, kita pun dapat bergaul dengan Elohim setiap hari di dalam kehidupan kita ya. Jadi memang Tuhan Yesus itu mati bagi kita dan kemudian dia bangkit ya. Itu adalah untuk menebus kita ya. Kemudian untuk menghapus dosa kita, kemudian memperdamaikan kita dengan Bapa Elohim ya, menebus kita dari kerajaan dunia. Makanya kita tidak boleh lagi hidup serupa dengan dunia karena kita sudah ditebus dari kerajaan dunia ini, dari dunia ini ya. Kemudian dosa kita sudah dihapuskan. Makanya kita harus melakukan semua perintah Elohim ya, karena perintah itulah yang akan terus membenarkan kita ya, menjadikan kita orang benar seperti itu. Kemudian memperdamaikan kita dengan Bapa Elohim sehingga kita bisa bergaul dengan Elohim ya, seperti itu. Kemudian dari sini kita melihat ya bahwa bumi itu rusak. Lihat, rusak. Mengapa bumi rusak? Kalau bicara bumi rusak, itu bukan hanya bumi yang kita lihat, yang kita tinggalin ini, tetapi juga tubuh kita. Karena tubuh kita ini dari tanah dari bumi. Jadi kerusakan bumi itu juga menggambarkan kerusakan moral manusia ya. Nah, jadi sekali lagi dari sini kita belajar kerusakan moral manusia itu mempengaruhi kerusakan bumi ini. Dan kita melihat bumi ini pun semakin rusak. Anda melihat akhir-akhir ini ya, banjir di mana-mana, kebakaran hutan, segala macam bencana terjadi di bumi ini. Kerusakan bumi terjadi karena moral manusia semakin rusak ya. Manusia semakin merusak dirinya dengan ketidaktaatan pada perintah Elohim. Makanya ketika dunia ini ya mendengung-dengungkan ya bahwa aduh manusia ini keliwat banyak gitu ya, sehingga mereka mencoba membunuh manusia lewat virus, lewat segala macam, sekarang perang ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya bukan seperti itu cara pemecahan masalah dari kerusakan bumi ini. Tapi harusnya manusia itu bertobat ya. Manusia harus bertobat. Ketika manusia bertobat dan belajar firman Tuhan dan mentaati perintah-perintah Tuhan, ya, maka bumi ini pun akan menjadi membaik, ya, seperti itu. Seperti manusia ketika moral mereka itu membaik karena ketaatan mereka pada perintah Tuhan, maka bumi pun
akan membaik. Kemudian kita lihat ya dari Nuh ini, Elohim memberikan perintah-perintah kepada Nuh yang berbentuk bagaimana dia harus membangun bahtera itu gitu ya. Jadi dari Nuh ini kita belajar, Nuh ini bukan seorang pembuat bahtera gitu. Ini pertama kalinya dia membuat bahtera gitu. Nah, jadi dari Nuh ini kita belajar, ketika Tuhan memerintahkan kita, jangan takut, jangan khawatir. Karena roh Tuhan di dalam kita, roh kudus, itulah yang akan memberi kita hikmat, pengertian, pengetahuan, keterampilan untuk mengerjakannya. Jadi percaya saja kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, percayai Tuhan, maka kita akan bisa melakukannya bersama dengan Tuhan ya. Di sini Nuh, dia tidak membantah Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita melihat bagaimana Nuh mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan itu mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu Nuh di dalam membangun bahtera ini, sehingga bahtera ini terbuat ya, jadi menjadi suatu bahtera yang sempurna, sehingga itu bisa menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan juga hewan-hewan yang dilestarikan ya, seperti itu. Kemudian di sini kita menemukan dan Nuh melakukannya seperti semua yang telah Elohim perintahkan kepadanya, demikianlah dia melakukannya. Lihat ya. Jadi Elohim itu memerintahkan Nuh membangun bahtera. Kita belajar dari Nuh ini. Elohim sudah memberikan perintah-perintah di dalam kehidupan kita manusia, supaya kita membangun bahtera keselamatan kita. Sehingga di akhir zaman ini, ketika Elohim memurkai bumi ini, memurkai manusia-manusia berdosa, kita diselamatkan. Nah, bagaimana cara membangun bahtera keselamatan kita dan keluarga kita? Yaitu seperti Nuh ya, yaitu hidup mentaati perintah-perintah Tuhan, kemudian juga kitanya menjaga kekudusan hidup kita, kemudian juga kita hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari ya, seperti itu. Dan teruslah percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita hari-hari ini, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong kehidupanmu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.